Jangan tonton ini. Jangan tonton ini. Sudah saya bilang, jangan tonton ini. Kenapa masih ditonton? Hai sahabat Esther semuanya, ketemu lagi dengan saya, Esther Surya. Yes, yes, yes. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya mau sharing tentang jangan tonton TV. Iya bener, jangan tonton TV. Terus kalau gitu TV-nya mau diapain? Ya sudah, buang aja ke laut. Nah, bukan gitu ya teman-teman maksudnya ya. Nah, jadi saya mau sharing seperti ini. Ada suatu pengalaman di mana saya baru nonton TV itu cuma sekitar 5 menit. Dan selama 5 menit itu, tahu nggak apa yang saya dengar? Itu semua adalah berita-berita yang negatif. Ya, berita pertama yang saya dengar itu adalah seorang suami membunuh istri dan anak karena nggak diajak ikut pindah rumah. Kemudian setelah itu datang lagi berita seorang laki-laki membunuh seorang nenek karena nggak dikasih utang. Kemudian ada lagi berita negatif lainnya. Wah, pusing ya teman-teman ya. Jadi saya mau bilang lebih bagus kita nggak usah nonton berita-berita kalau memang berita itu negatif. Loh kenapa? Kan kita perlu tahu perkembangan. Benar, kita perlu tahu perkembangan. Tapi tahu nggak teman-teman bahwa berita atau kabar-kabar yang buruk yang kita dengar itu sangat mempengaruhi pikiran kita, kesehatan mental kita. Dan lucunya teman-teman, berita buruk itu atau berita negatif itu lebih laku ya, lebih populer, lebih banyak dicari orang. Dan itu kenyataan, nggak jauh-jauh. Contoh saja dari sosmed yang kita punya, baik itu Instagram atau YouTube. Misalnya kalau ada terjadi kekerasan gitu ya, atau terjadi penganiayaan, pengeroyokan, itu pasti ditonton ribuan atau bahkan jutaan kali ya. Atau itu bisa juga di-share ribuan bahkan jutaan kali gitu. Coba kalau misalnya berita-berita positif, itu belum tentu seviral itu ya gitu. Nah, jadi kenapa TV-TV itu malah lebih banyak menginformasikan berita-berita yang negatif? Karena mereka memang tahu bahwa kebanyakan audiens atau penonton mereka itu lebih suka mendengar hal-hal yang negatif. Contohnya kalau ada siaran tentang mistis ya, tentang alam goib atau dunia lain gitu, itu pasti banyak sekali penontonnya gitu. Padahal sadar tidak sadar, semua yang kita dengar, semua yang kita lihat itu sangat mempengaruhi pikiran kita atau kondisi mental kita. Pengaruh negatif seperti apa yang bisa didapat oleh seseorang yang melihat atau mendengar berita yang negatif? Itu ada 3 ya. Ini yang saya rangkum versi Esther ya teman-teman ya. Yang pertama, bisa menjadi paranoid. Apa sih itu paranoid? Paranoid itu adalah khawatir yang berlebihan atau takut yang berlebihan yang sebenarnya tidak beralasan. Ya, jadi saya pernah seperti itu ketika pertama sekali berada di kota tempat saya sekarang. Nah, sebelum saya pindah ke sini kan saya berada di salah satu daerah di Jawa Barat yang itu lebih tenang, lebih baik gitu ya. Ya lebih adem gitu. Saya nggak usah kasih tahu apa nama kotanya. Nah, ketika saya di sana dan ada teman yang tahu saya akan pindah ke tempat saya sekarang, itu mereka bilang nggak usah ke situ. Di situ banyak orang-orang jahat, banyak begal gitu ya, banyak bajing loncat. Pokoknya berita yang saya dengar, kabar yang saya dengar itu adalah yang negatif. Nah, tahu nggak teman-teman? Akhirnya saya pindah ke kota ini. Pertama sekali saya berada di kota ini memang saya paranoid. Saya takut sekali. Kalau ada seorang laki-laki yang sudah dekat dengan saya nggak kenal, itu saya kan buru-buru menjaga tas saya tuh kayak seperti menghindarkan diri gitu ya. Nah, jadi kalau saya di bus juga seperti itu. Pokoknya dimanapun saya pertama sekali di kota ini, saya sangat paranoid gitu ya. Nah, itu adalah salah satu dampak dari kita mendengar hal-hal yang buruk. Nah, tetapi ketika saya ada di kota ini, apakah semua keparanoidan saya itu benar?
tidak 100% benar gitu ya. Bahkan sampai saat ini saya baik-baik saja gitu, nggak ada masalah apa-apa gitu kan. Nah jadi itu dia yang pertama, kalau kita sering mendengar dan melihat kabar-kabar yang buruk itu secara sadar atau tidak sadar itu sangat mempengaruhi pikiran kita dan akhirnya itu mengubah perilaku kita. Nah, kemudian yang kedua adalah menjadi apatis, ya. Teman-teman, tahu nggak ada banyak orang yang jadinya tidak mau peduli dengan orang lain karena berita yang mereka dengar. Contohnya saja, ketika di pemberitaan ada pengemis yang ternyata dia itu hartanya banyak, gitu ya, punya rumah besar, punya mobil gitu. Akhirnya apa? Kita jadi mempersepsikan bahwa semua pengemis itu sebenarnya mungkin orang kaya. Jadi akhirnya kita tidak mau memberi gitu ya. Padahal tidak semua seperti itu gitu. Nah, jadi atau contoh lain misalnya kalau terjadi kecelakaan, kebanyakan orang sekarang cuma nonton aja. Karena apa? Karena takut dituduh nanti kalau saya bantuin nanti katanya saya yang ini gitu ya, yang buat kecelakaan itu. Akhirnya apa? Kebanyakan sekarang orang menjadi apatis, ya, nggak mau menolong gitu karena berita-berita yang negatif itu tadi. Karena mungkin ada 1-2 orang yang menolong, akhirnya itu yang tersangkakan sebagai pelaku gitu ya. Nah itu dia teman-teman, itu adalah hal yang kedua, dampak negatif dari kita mendengar dan menonton hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang ketiga adalah, dan itu lebih buruk kalau menurut saya, adalah justru menjadi terinspirasi, ya kan? Aneh ya? Iya, menjadi terinspirasi untuk melakukan hal yang demikian. Ya, contohnya apa? Contohnya mutilasi itu dulu adalah hal yang aneh kita dengar ya. Karena apa? Dan bagi kita itu kita katakan itu adalah perilaku kejahatan yang sangat wow gitu ya. Tapi belakangan ini teman-teman, hal-hal seperti itu udah semakin banyak. Terus kok bisa gitu ya? Berarti ada orang yang ketika dia melihat dan menonton gitu ya, mendengar berita seperti itu, akhirnya dia jadi terinspirasi. Itu buktinya. Kemudian ketika kita dulu mendengar korupsi gitu ya, korupsi itu masih sangat aneh gitu ya, kita nggak setuju sekali gitu. Tapi berita-berita tentang korupsi belakangan ini bukan semakin sedikit, justru lewat pemberitaan itu berita korupsi dan orang yang melakukan korupsi menjadi semakin banyak, ya kan? Jadi itu teman-teman ya, ada orang yang menjadi terinspirasi melakukan hal yang tidak baik karena apa yang mereka lihat dan apa yang mereka tonton. Nah, jadi pada saat ini teman-teman saya mau bilang ya, jangan tonton berita kalau berita itu adalah negatif. Baik itu di TV khususnya sebagai media mainstream sekarang ini, ataupun di sosial media yang kita punya ya. Jauh lebih baik kita menonton dan mendengar berita-berita yang positif, karena ketika yang positif kita masukkan ke dalam pikiran kita, maka kita pun akan melakukan yang positif dan hati kita pun menjadi positif. Gitu ya teman-teman. Nah itu dia sharing saya pada video kali ini. Jangan lupa subscribe-nya dan like dan komennya. Oke, see you.